Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnadiosa Nur Aulia, biasa dipanggil Hasna, dengan NIM 25150242440. Saya dari kelas Ilmu Hukum E. Di sini saya akan meringkas bab 1 mengenai definisi, pengertian, dan karakteristik sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum dari sudut sejarah. Sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Angelotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat, hukum, ilmu, maupun sosiologi. Menurut J.J.M. Schutt, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan. Menurut Rani Hanitejito Sumitra, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua cabang spesialis, yaitu studi tentang law in book and studi tentang law in action. Law in book disebutkan bagi studi kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab undang-undang. Sedangkan law in action disebutkan bagi studi atau kajian tentang hukum sebagai gejala atau proses sosial. Pertama, ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah yang terdiri dari ilmu tentang pengertian hukum, ilmu tentang kaidah hukum. Yang kedua, ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang terdiri dari yang pertama ada sosiologi hukum, yang kedua ada antropologi hukum, yang ketiga ada psikologi hukum, yang keempat ada sejarah hukum, dan yang terakhir ada perbandingan hukum. Karakteristik ilmu dan sikap dasar sosiologi hukum menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi atau metode empiris atau analitis. Sosiologi hukum tidak melakukan penelitian terhadap hukum atau tidak menghakimi hukum baik atau buruk, melainkan berupaya objektif untuk memberikan deskripsi dan penjelasan tentang fenomena hukum yang ada. Tujuannya adalah menjelaskan mengapa praktik-praktik hukum tertentu timbul dan faktor apa yang mempengaruhinya. Ruang lingkup dan objek kajian. Sosiologi hukum adalah cabang khusus sosiologi dan berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Ruang lingkupnya mencakup dua aspek, yaitu yang pertama, hukum sebagai government social control, mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ada hukum sebagai proses pembentukan warga masyarakat, yakni sebagai mempelajari proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.
Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak ada 3 faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yaitu yang pertama, berfungsi sebagai filosofis, yang kedua, berfungsi secara sosiologis atau empiris, yang ketiga, berfungsi secara yuridis. Keberfungsian yuridis dari kaidah hukum diperinci dengan syarat-syarat. Yang pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat hukum. Yang kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau hukum dengan materi yang diatur. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan produk hukum tersebut. Ketiga, keharusan mengikuti cara tertentu. Apabila cara-cara tersebut tidak diikuti, produk hukum tersebut batal demi hukum atau belum, atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kaitan dengan dasar keberfungsian yuridis dari peraturan perundang-undangan, ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Yang kedua ada W. Zevenbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya. Yang ketiga ada Logiman berpendapat bahwa kaidah hukum mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan atau hubungan memaksa antara satu kondisi dengan akibatnya. Surjono, Sekanto, dan Purnadi Purbacaraka 1993 88 sampai 89. Pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah 2 hal besar yang mempengaruhi sosiologi hukum. Keputusan-keputusan badan legislatif menurutnya membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Di abad ke-18, analisis rasional terhadap hukum tampil dengan sangat kuat. Demikian pula dengan pengikatan kepada asas-asas dalam hukum. Gabungan antara keduanya melahirkan cara berpikir dedukatif yang mengabaikan kenyataan sejarah dengan kekhususan yang ada pada bangsa-bangsa. Analisis hukum yang sedemikian itu mengabaikan lingkungan sosial hukum. Sajipto Raharjo 2010-15. Beberapa prinsip yang mencerminkan keterkaitan antara hukum dan berbasis sosialnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari dan organik. Hukum tidak dapat dilihat sebagai sesuatu institusi yang berdiri sendiri. Yang kedua, hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Yang ketiga, hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukumnya, seperti mereka memiliki
bahasa adatnya. Aliran sejarah memiliki kelemahan yang terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Pengkajian yang menolak untuk melihat hukum berdasarkan peraturan, tetapi lebih melihatnya berdasarkan masyarakat sebagaimana dianut oleh aliran sejarah, tetap tenggelam di bawah arus normatif positivistis yang kuat di abad ke-19. Pemikiran filsafat selalu berusaha untuk menembus hal-hal yang dekat dan secara terus-menerus mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tuntas. Theo Huitzberg menjelaskan bahwa filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis secara refleksi menangkap makna yang hakiki atau sesungguhnya dari semua fakta yang ada. Objektif filsafat bersifat universal, mencakup segala yang dialami manusia. Berpikir secara filsafat adalah mencari arti yang sebenarnya. Namun, menurut E. Sumaryono berpendapat bahwa filsafat merupakan interpretasi tentang hidup manusia, mempunyai tugas meneliti dan menemukan semua fakta. Kaidah hukum yang memiliki kenyataan normatif biasa disebut apa yang seharusnya dilakukan atau das Sollen. Das Sollen merupakan suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata. Sebaliknya, kaidah yuridis empiris adalah kaidah hukum yang berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret yang biasa disebut Dasein. Kaidah hukum mempunyai sifat yang pasif seperti yang telah diungkapkan. Agar kaidah hukum tidak berfungsi pasif, diperlukan rangsangan dari peristiwa atau Dasein tertentu. Jadi, kaidah hukum memerlukan terjadinya peristiwa konkret. Das Sollen memerlukan Dasein. Apabila suatu peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum, maka peristiwa konkret yang relevan untuk hukum. Peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Oleh karena itu, suatu peristiwa konkret tidak sendirinya menjadi peristiwa hukum. Persoalan-persoalan pokok filsafat mempunyai ciri khas, yaitu dalam pemecahan masalah selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, ketika seseorang dapat menemukan perbedaan antara benar dan salah, maka akan muncul lagi pertanyaan mengapa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan dan mengapa harus ada perbedaan. Dengan demikian, pembahasan filosofis itu mencakup penelitian atau penyelidikan yang mempunyai ruang lingkup yang sedemikian luas dan komprehensif. Oleh karena itu, filsafat hukum jauh mendahului sosiologi hukum apabila ia mempertanyakan keabsahan dari hukum positif. Suatu proses yang mendapatkan bentuknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan. Ia mengedepankan idenya tentang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Untuk memenuhi fungsinya tersebut, sorotan yang terlalu besar
pada aspek statis dari hukum yang harus ditinggalkan. Secara filosofis, fungsi dari sosiologi hukum adalah menguji apakah benar peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berfungsi dalam masyarakat. Buku Sosiologi Hukum ini ditulis oleh Ibu Profesor Dr. Fitriyatus Salehah, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.